Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kalau kita ingin mencapai kemenangan, ya jalan Nabi itu yang harus ditempuh. Gitu. Jalan Nabi apa? Yang tadi 3 tahapan tadi. Pertama adalah beliau melakukan pembinaan dan pengkaderan, ya, untuk mencetak kader-kader dakwah. Kemudian ya menjelaskan secara terang-terangan Islam itu apa. Kemudian menjelaskan juga bahwa hari ini yang mengatur kita itu bukan sistem yang baik, gitu. Karena bukan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan objek dakwahnya semua lapisan, ya, karena Nabi juga mendakwai penguasa-penguasa pada saat itu, karena hidayah itu kan milik Allah, kan? Yang nolak ya nggak ada masalah yang nolak, tapi dakwah itu harus disampaikan, ya. Dan ada satu kisah yang harus kita paham, ya, betapa mulianya, bukan sekedar mulia, Pak, betapa istimewanya seorang penguasa yang menerima dakwah Islam. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin suku Aus yang menerima dakwah Islam dengan kemudian menyerahkan seluruh kekuasaannya, seluruh militernya, seluruh pengaruhnya kepada Nabi untuk menjadi pelindung, ya, pelindung Islam. Itu di dalam hadis sahih dikabarkan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat. Beliau wafat di pangkuan Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini. Kemudian Nabi mengatakan, qala Jibril. Jibril berkata, ya, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Jibril itu berkata kepada Nabi ketika Sa'ad bin Mu'adz ada di pangkuan beliau, dia wafat. Jibril berkata, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsnya Allah, arsnya yang Maha Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi wafatnya seorang Sa'ad bin Mu'adz itu menggetarkan arsnya Allah, Pak. Ya, karena apa? Karena sangat mulianya orang itu, sangat istimewanya beliau itu di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau hari ini ada penguasa, ya, nggak harus penguasa Indonesia, nggak harus penguasa mana, siapapun penguasa yang hari ini dia punya kekuatan militer. Ya, misalnya panglima tinggi militer negara mana gitu, ya, syukur-syukur dari Indonesia gitu. Kemudian menerima dakwah Islam, itu luar biasa pahalanya itu di hadapan Allah, luar biasa karena resikonya besar dia, dan dia meninggalkan semua kebanggaannya, kehormatannya, kan sebagai seorang pemimpin, kan dia awalnya dihormati oleh rakyatnya, kemampuan kekuasaan militernya demikian besar, pengaruh politiknya demikian besar, tapi semua diserahkan untuk Islam. Ya, yang dalam hal itu adalah semua diserahkan kepada Nabi, udah dipasrahkan, udah Nabi aja yang ngurus semuanya gitu. Saya jadi pelindungnya aja karena saya punya kekuatan militer. Kalau ada yang ganggu, dia yang bergerak gitu. Tapi Nabi yang menjalankan roda operasional negara itu. Ya, jadi kalau ada seorang pemimpin yang hari ini menerima dakwah Islam dengan mengambil peranan seperti Sa'ad bin Mu'adz, itu luar biasa besar itu pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, ada 70.000 malaikat yang bertakziah di situ, yang bertakziah di kediaman beliau. Ya, jadi sekali lagi, kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa atau bagaimana dakwah yang terkonsep, yang bisa menghantarkan pada kemenangan, ya kita harus mengambil jalan dakwah Nabi ini. Ya, pembinaan dan pengkaderan pada siapapun yang mau dibina dan mau dikader gitu, ya, untuk menjadi pengemban dakwah Islam. Ya, yang kedua, ya kita harus menjelaskan bahwa wajib hukumnya untuk menerapkan seluruh ayat
seluruh perintah Allah dan wajib meninggalkan seluruh larangan Allah yang ada dalam Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan, ya, bukan hanya sekedar dipahami sebagai sebuah ilmu, ya. Artinya kewajiban kita itu bukan hanya dalam persoalan ibadah mahdoh, tapi juga dalam persoalan ibadah-ibadah ghairu mahdoh, dalam persoalan hukum, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, budaya, semua harus diatur dengan Islam. Ya, itu yang akan bisa mencapai kemuliaan umat Islam. Kalau umat Islam masih diatur dengan hukum-hukum selain dari hukum Allah, tidak akan mencapai kemuliaannya, tidak mungkin. Ya, karena itu sudah sunatullah itu. Ya, karena Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh kepada Quran. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah akan menjatuhkan derajat kaum yang lain ketika kaum itu meninggalkan Al-Quran. Itu sunatullah. Jadi ketika umat Islam meninggalkan Quran, hanya menjalankan sebagian, kemudian meninggalkan yang lain, ya, pasti kondisinya seperti ini, begitu. Ya, jadi jalan itu yang harus ditempuh, menjelaskan kepada masyarakat tentang Islam itu apa, menanamkan akidah Islam kepada mereka dan seterusnya. Sampai ada penguasa yang mau menerima dakwah ini. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Untuk mencapai kemenangan, kalau kita mengambil jalan dakwahnya Nabi, itu tidak ada setetes darah pun yang menetes sampai Nabi itu menerima kekuasaan. Tidak ada. Jadi untuk mencapai satu tampuk kekuasaan, ya, itu yang dilakukan Nabi itu melalui jalan dakwah, membuat orang itu tercerahkan. Ya, sehingga dia berpikir tentang akhirat, bukan hanya dunia gitu, bahwa dengan menerima Islam itu dia akan mendapatkan pahala atau mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan dakwah yang harus ditempuh, ya, bukan jalan jihad, bukan. Nabi mendirikan negara itu tidak dengan jihad. Apalagi yang ngebom sana ngebom sini itu ngawur semua itu. Ya, enggak ada yang seperti itu. Nah, kapan akan diberikan kemenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengambil jalan ini, yaitu jalannya baginda Nabi. Apakah ini berhasil atau tidak? Saya jawab pasti berhasil. Karena ini jalan dakwahnya Nabi, pasti berhasil. Apakah keberhasilan itu ada pada zaman kita atau nanti pada zaman anak cucu kita? Itu persoalannya lain. Ya, itu lain persoalan gitu. Bisa jadi nanti kemenangan itu diberikan oleh Allah, kita sudah nggak ada. Tapi kan kita sudah menanamkan itu pada saat sekarang-sekarang ini gitu kan. Artinya kita tempuh jalan dakwah Nabi ini dalam rangka untuk yang menjalankan apa yang dicontohkan Nabi begitu. Kenapa saya katakan pasti berhasil? Karena itu janji Allah. An-Nur 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Jadi wa'ada itu artinya berjanji. Allah telah berjanji kepada siapa? Alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard, ya. Sungguh mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal soleh itu artinya menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan syariat Islam, ya Pak. Artinya kalau dakwah ya sesuai dengan contoh baginda Nabi. La yastakhlifannahum, itu dari kata istakhlafa yastakhlifu, artinya menjadikan berkuasa. Jadi Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi berkuasa. Nah, kalau dari sisi bahasa, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Jadi ini untuk kita ini, janji ini untuk kita. Karena apa? Karena sejak zaman Nabi sampai runtuhnya khilafah 3 Maret 1924, itu umat Islam masih berkuasa. Jadi ayat ini untuk kita, untuk umat setelah umat Islam tidak berkuasa. Karena apa? Bahasa yang digunakan atau kata kerja yang digunakan ini adalah kata kerja yang dalam hal waktu itu adalah sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Ya, fi'il mudhari' itu begitu. Kalau fi'il madi itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya, istakhlafa itu fi'il madinya, tapi kalau yastakhlifu itu akan terjadi. Jadi pasti berhasil karena ini janji Allah. Apalagi kemudian di dalam kata itu ada yang namanya lam taukid.
La. Jadi diawali dengan kata la. Jadi kalau bapak-bapak lihat di ayat atau di dalam hadis atau apa, kalau ada kata kerja yang diawali dengan la, itu artinya sesuatu yang sungguh-sungguh. Ada lagi di akhir kata itu ada nun taukid. Jadi luar biasa itu ayat, Pak. La yastakhlifannahum. Jadi ada lam taukid, ada nun taukid. Dua-duanya adalah harf taukid, ya. Artinya sebuah kata yang menggambarkan sesuatu yang sangat ditekankan, penekanan. Bahkan para ulama mengatakan Allah tidak hanya berjanji di situ, tapi Allah bersumpah di situ. Karena ada huruf lam dan ada huruf nun di dalam kata kerjanya. La yastakhlifannahum. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa kembali fil ard, di atas muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Nah, sebelum mereka itu ya zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman khalifah-khalifah setelahnya itu. Jadi ayat itu untuk kita, artinya untuk umat Islam yang ada setelah umat Islam tidak berkuasa lagi. Jadi jawaban saya seperti itu. Mohon maaf mungkin mau nyita waktu yang cukup banyak ya, supaya jelas saja. Jadi jalan yang ditempuh untuk mencapai kembali kemenangan umat Islam tidak ada jalan kecuali dengan mengambil jalan dakwahnya Nabi. Seperti tadi, membina, kemudian menerangkan akidah Islam dengan benar, kemudian syariat Islam seperti apa, semua lapisan masyarakat harus didakwahi. Ya, saya kira gitu. Mudah-mudahan bisa jelas ya, Pak Ustadz Jailani. Ya nggak apa-apa, ini masih ada waktu ya. 8 menit, jadi kesimpulannya seperti itu. Ya memang kondisi kita hari ini, kita harus terima bahwa Allah menakdirkan kita hidup di zaman di mana kita tidak punya junnah. Ya, junnah itu pelindung atau perisai. Jadi al-imamun junnah. Ya, seorang pemimpin, maksudnya di sini seorang khalifah itu adalah pelindung. Ya, junnah yang melindungi kita. Jadi kita nggak punya pelindung hari ini. Jadi kita didolimi di mana-mana ya, yang nggak ada yang melindungi, kita bertahan sendiri-sendiri. Tapi kalau zaman waktu lembaga itu ada, ya khalifah itu ada, itu orang kafir itu nggak berani main-main, Pak. Bahkan menjelang runtuhnya kekhilafahan saja, itu ada di Inggris itu mau diselenggarakan sebuah sandiwara, di mana di dalam sandiwara teater. Zaman itu kan ada opera atau drama yang apa namanya, kayak sandiwara panggung gitu, yang diketahui ceritanya itu sebagian ada penghinaan terhadap Islam. Jadi khalifah itu ngirim surat ke pemerintah Inggris, tolong itu dihentikan. Sandiwara itu kalau sampai dipentaskan, kalau sampai ditampilkan, kita akan mengirim para mujahid ke sana. Akhirnya nggak berani dia menyelenggarakan sandiwara itu di Inggris. Jadi pemerintah Inggris itu melarang penyelenggaranya, karena diketahui dari jalur ceritanya itu ada sebagian yang mengandung penghinaan terhadap Islam. Nah, kalau sekarang kita lihat penghinaan terhadap Islam itu luar biasa kan, ya karena memang nggak ada yang punya kekuatan untuk itu. Ya, jadi ya peranan kita ya insya Allah ya dengan dakwah lah sekarang ini, dengan menjelaskan. Iya. Jadi itu menarik juga nih. Menarik juga. Ayat itu kan awalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kan gitu kan? Jadi awalnya itu apa? Atiullah. Taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasulnya. Artinya kita mentaati Allah dan mentaati rasul itu mutlak harus istilahnya tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Tapi kemudian ada wa ulil amri minkum, gitu kan? Nah, ulil amri di situ maksudnya khalifah itu. Kalau Bapak cari di kitab-kitab tafsir, itu ulil amri di situ artinya khalifah. Nah, kenapa di ulil amri itu tidak ada atiunya? Karena seorang khalifah kalau dia nggak taat pada Allah dan Rasulnya tidak wajib diikuti. Seorang khalifah itu hanya boleh diikuti kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam ayat itu ulil amri minkum, ya, ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian itu tidak disertai atiu. Karena tergantung khalifahnya benar apa enggak gitu. Kalau khalifahnya benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya wajib diikuti. Tapi kalau khalifahnya enggak benar, karena ada khalifah yang enggak benar, Pak, setelah era Khulafaur Rasyidin ada
namanya manusia kan. Tapi hukum-hukumnya tetap hukum-hukum Quran yang jelaskan. Ada khalifah-khalifah yang agak menyimpang dikit ada. Ya. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan kalimat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan? Artinya setiap persoalan yang ada itu harus dikembalikan kepada Quran dan kepada Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu adalah sumber hukum utama bagi umat Islam dalam seluruh persoalan kehidupan. Semuanya ada. Ya, setelah Sunnah memang ada nanti ijma sahabat, qiyas dan seterusnya. Tapi semuanya merujuk kepada dua hukum atau dua sumber hukum utama ini. Ya, jadi itu sebenarnya pegangan kita itu pegangan kita. Cuman kan sekarang ulil amrinya nggak ada, ulil amrinya nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan pemimpin sekarang itu ulil amri, nggak benar. Karena ulil amri itu harus berpegang pada Quran dan Sunnah. Kalau pegangannya bukan Quran dan Sunnah, nggak bisa disebut sebagai ulil amri minkum yang terkandung di dalam ayat ini. Ya, tapi ini tetap menjadi pegangan kita, meskipun ulil amrinya nggak ada. Jadi kalau ada setiap persoalan, memang sebaiknya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Baik, saya kira demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.